Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas topik tentang evolusi dan kinerja komputer masa kini yang menjadi tugas dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang dibimbing oleh Bapak Hermanto. Evolusi di bidang teknologi terus mengalami perkembangan, khususnya pada komputer. Komputer sendiri sering dikenal berfungsi sebagai alat untuk menghitung atau melakukan operasi aritmatika. Namun, untuk saat ini, komputer telah berevolusi dan memiliki fungsi yang sangat beragam. Berbeda kinerja dan performa komputer pada zaman sekarang dengan pertama kali komputer diciptakan. Evolusi komputer sudah melewati beberapa perkembangan dari generasi ke generasi, dan berikut adalah beberapa generasi komputer. Komputer generasi pertama. Perangkat ini adalah perangkat yang pertama ini dikembangkan untuk desain peluru kendali dan pesawat. Penggagas komputer generasi pertama adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Generasi kedua. Komputer generasi kedua ditemukannya transistor pada masa ini mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan transistor. Transistor memungkinkan komputer jadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, generasi kedua memori inti magnetik juga mengalami perkembangan. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasinya lebih cepat. Generasi ketiga juga ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Dalam pemakaiannya, transistor menjadikan komputer cepat panas. Hal ini mengakibatkan komputer generasi kedua mulai digantikan. Lalu pada 1958, salah satu perangkat tercipta yaitu IC. IC ini adalah kepingan kecil yang dapat menampung berbagai komponen menjadi satu. Jadi, komputer generasi ketiga memiliki ukuran lebih kecil, cepat, dan murah. Komputer generasi ini juga memungkinkan untuk dipasarkan secara umum. Komputer generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah kiping silikon. Kalau komputer pertama yang besar bisa menempati seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah dapat digenggam manusia. Pada masa ini, mulai muncul juga laptop yang dapat dibawa kemana-mana. Seiring waktu, mereka pun dapat dihubungkan dengan sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Komputer generasi kelima adalah komputer yang kita gunakan sekarang ini. Ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Kinerja sebuah komputer ditunjang oleh beberapa komponen yang ada di dalam komputer, dan komponen tersebut terdiri dari motherboard. Motherboard atau mainboard merupakan sebuah komponen utama tempat komponen lainnya dipasang. Motherboard adalah sebuah perangkat keras yang berupa papan lebar. Fungsi motherboard adalah sebagai sebuah pusat dari komponen lainnya sehingga dapat terhubung dan bekerja menjadi satu kesatuan dalam perangkat komputer. Kenapa prosesor merupakan komponen utama? Karena dialah yang mengendalikan kerja komputer dan bekerja sama dengan komponen lainnya. Satuan kecepatan prosesor dalam satuan milihertz atau megahertz atau gigahertz. Semakin besar prosesor yang digunakan, semakin cepat pula kinerja komputer tersebut. Selanjutnya ada RAM. RAM adalah komponen komputer yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara atau prosesor dan komponen lainnya melakukan proses data. Karena itu, dapat juga didefinisikan bahwa RAM adalah penyimpanan data secara acak dan menjadikan penyimpanan sementara ketika komputer mulai dihidupkan.
Fungsi RAM adalah sebagai penyimpanan data-data program yang diolah untuk sementara waktu. Apabila komputer tersebut mati, maka semua data di RAM akan hilang. Besarnya RAM juga dapat membuat kinerja komputer semakin cepat karena tempat proses data semakin besar. Karena itu, komponen satu ini juga perlu dipertimbangkan besarnya saat akan merakit komputer. Biasanya tipe RAM itu ditentukan oleh motherboard. Hard disk adalah komponen yang terdapat pada komputer yang digunakan untuk menyimpan file-file statik yang merupakan data sekunder. Di dalam hard disk drive terdapat piringan magnetis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Kapasitas penyimpanan hard disk drive diukur dalam satuan gigabyte. Dalam hard disk drive berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan file secara permanen. Di dalam hard disk drive biasanya terdapat data operating system, driver, dokumen, gambar, video, audio, dan juga file lainnya. Karena itu, data yang tersimpan dapat diakses kapan saja dan tetap tersimpan meskipun komputer mati. Kemudian ada VGA atau Video Graphic Accelerator, adalah bagian dari komponen komputer yang berperan sangat penting dalam mengolah data yang akan ditampilkan di layar. Karena itu, hampir semua komputer merupakan VGA card. Jika tidak, maka tidak akan ada tampilan di layar monitor. Evolusi teknologi komputer. Seiring perkembangan komputer bersanding juga dengan perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih dan juga praktis. Hal ini juga karena agar teknologi dapat memudahkan suatu kegiatan yang bisa membantu penggunanya. Dan berikut adalah beberapa contoh teknologi komputer terbaru yang mempermudah suatu kegiatan. Selanjutnya ada artificial intelligence. Adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dengan kemampuan untuk mengolah data dan memproses informasi secara cepat, AI dapat mengoptimalkan proses bisnis dan membantu manusia dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dan selanjutnya ada virtual reality atau VAR. Adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengalami lingkungan buatan yang mirip dengan dunia nyata. Dalam konteks bisnis, teknologi VR juga dapat membantu pelatihan, simulasi, dan pengalaman pengguna yang lebih menarik. Selanjutnya ada quantum computing. Adalah teknologi terbaru yang diprediksi akan mengubah dunia. Teknologi ini memanfaatkan sifat-sifat partikel subatonik untuk melakukan perhitungan yang jauh lebih cepat daripada komputer konvensional. Dengan kemampuan ini, quantum computing dapat memecahkan masalah-masalah yang sulit dan kompleks dalam bidang seperti ilmu pengetahuan, keuangan, dan juga teknologi. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.